Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang diskusi kami tentang analisis kebutuhan antrian pembayaran zakat. Next. Tim kami terdiri dari Muhammad Al-Jifari, Hilyatul Ulah, Mega Slaturahmi, Ingrid Tamara, dan Husnul Sausan. Next. Pada presentasi ini kami akan menjelaskan 3 hal yang terdiri dari latar belakang, yaitu hal yang mendasari tujuan pembuatan sistem antrian pembayaran zakat online, dan kedua adalah metodologi yang berisi proses pengerjaan pembuatan sistem antrian pembayaran zakat online, dan yang terakhir adalah temuan yang berisi hasil yang didapatkan dan dapat diidentifikasi. Yang pertama, latar belakang. Mengapa perlu menggunakan aplikasi antrian pembayaran zakat online, dan apa sih kelebihan dan kekurangan yang didapatkan dari aplikasi ini? Next. Sistem antrian adalah serangkaian proses yang di dalamnya terdapat pelayanan, pelanggan, dan aturan yang berguna untuk mengatur proses antrian. Sistem antrian adalah kegiatan menunggu secara bergantian untuk dilayani. Setiap proses antrian memiliki mekanisme yang sama, yaitu diawali dengan mengambil nomor urut dan menunggu nomor urut yang dipanggil oleh sistem. Saat ini, sistem antrian terbagi dua, yaitu sistem antrian secara online maupun secara offline. Sistem antrian offline dilakukan dengan cara mengambil nomor urut pelayanan dan menunggu panggilan sesuai dengan nomor urut. Sistem antrian online merupakan sistem antrian dengan bantuan internet untuk mengatur pelayanan antrian. Dengan mekanisme pengambilan nomor urut dan menunggu panggilan nomor urut yang dilakukan secara online akan mempermudah proses antrian ini sendiri. Next. Kenapa aplikasi ini penting? Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam melakukan proses antrian bagi orang yang ingin melakukan pembayaran zakat dan juga kepada panitia zakat. Tujuannya ialah untuk mengurangi pengantrian orang pada saat melakukan proses pembayaran zakat fitrah di manasah ataupun masjid tertentu. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Next. Selanjutnya ialah metodologi yang akan dijelaskan oleh Ingrid Tamara. Kepada Ingrid, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai poin yang kedua, yaitu metodologi, di mana pada metodologi ini membahas tentang bagaimana proses pengerjaan pembuatan sistem antrian pembayaran zakat online. Untuk metodologi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama secondary research, yang kedua wawancara, dan yang ketiga pengamatan. Secondary research. Secondary research yang kami pilih yaitu berdasarkan sistem antrian online dan masalah zakat. Untuk secondary research ini, kami ambil dari sumber-sumber resmi seperti jurnal dan aplikasi. Evaluasi yang kami lakukan yaitu dengan mengambil hal yang sesuai dan berkaitan langsung dengan sistem antrian dan metode pembayaran zakat. Selanjutnya yaitu wawancara. Di sini kami mewawancarai 2 kelompok besar, yaitu yang pertama orang yang membayar zakat dan yang kedua panitia zakat. Untuk orang yang membayar zakat diwawancari oleh Hilyatul Ulah, kemudian Ingrid Tamara, selanjutnya Muhammad Al-Ghifari, yang keempat Mega Silaturahmi. Nah, kemudian untuk yang panitia zakat itu diwawancarai oleh Husnul Sausan. Jadi di sini kami melakukan wawancara dengan melalui video conference, yaitu Zoom. Kenapa kami melalui video conference? Karena pada kondisi saat ini, yaitu pandemi, tidak efektif jika kita langsung menjumpai orangnya. Dan dengan menggunakan video conference ini juga dapat menghindari rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, kemudian pengamatan. Jadi di sini, yang pertama yaitu pengamatannya dilakukan oleh Hilyatul Ulah di Manasah Al-Latif Dusun Jempa, Kampung Baru, Banda Aceh. Alasan memilih Manasah Al-Latif ini yaitu karena Manasah ini menampung 3 dusun tetangga yang lainnya, sehingga lebih banyak orang di tempat ini untuk melakukan pembayaran zakat.
Kemudian juga karena Manasah ini adalah tempat orang yang membayar zakat dalam lingkungan hilya. Cara memilihnya yaitu mencari tempat pembayaran zakat yang paling dekat dalam kehidupan sehari-hari. Pengamatan yang kedua dilakukan oleh Ingrid Tamara di Masjid Al-Ikhwan, Kampung Lampahan Barat, Banda Mariah. Alasannya yaitu karena Masjid Al-Ikhwan merupakan tempat pembayaran zakat di Kampung Lampahan Barat. Jaraknya dekat dengan rumah sehingga bisa dengan mudah melakukan pengamatan dan melihat langsung bagaimana proses pembayaran zakat. Untuk memilihnya itu mencari tempat pembayaran yang ketiga yaitu dilakukan oleh Husnul Sausan di Menasah bagi mereka. Selanjutnya yaitu pengamatannya dilakukan oleh Muhammad Al-Ghifari di Menasah Al-Munawarah. Mengapa di Menasah tersebut? Karena tempat tersebut merupakan tempat pembayaran zakat bagi para penduduk desa Garut, dan di tempat tersebut sudah disiapkan total bayaran zakat dari setiap kepala keluarga di desa Garut. Cara memilihnya yaitu lokasi yang berdekatan dengan tempat tinggal dan dipilih oleh banyak warga untuk tempat pembayaran zakat. Yang kelima, yaitu dilakukan oleh mega silaturahmi di Masjid Al-Wusta Jelingke. Alasannya yaitu karena masjid ini merupakan masjid tempat seluruh masyarakat Kampung Jelingke membayar zakat dengan jarak yang dekat dan mudah dijangkau dan dapat mengetahui langsung bagaimana proses pengelolaan zakat sesuai dengan tuntunan agama. Cara memilihnya yaitu dengan memilih lokasi yang dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ingrid atas penjelasannya. Selanjutnya temuan akan dijelaskan oleh Mega. Kepada Mega saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga yaitu temuan. Pada temuan di sini terdapat 3 poin yaitu secondary research, temuan masalah, dan model. Untuk secondary research yaitu terdapat aplikasi yang bernama Antrianku. Untuk Antrianku ini adalah layanan antrian real-time online satu pintu berbasis internet untuk pencarian, pendaftaran, dan monitoring antrian. Dan untuk sumbernya bisa dilihat di playgoogle.com. Untuk selanjutnya yaitu ada aplikasi yang bernama Amalin. Melalui Amalin sendiri, zakat yang dibayarkan pengguna akan disalurkan ke sejumlah organisasi pemberdayaan masyarakat, pelayanan untuk duafa, dakwah, dan advokasi zakat. Untuk sumbernya bisa dilihat di www.cnnindonesia.com. Untuk selanjutnya, ada aplikasi yang bernama Kita Bisa, yaitu zakat yang dibayarkan melalui aplikasi Kita Bisa ini, zakat itu akan disalurkan ke sejumlah mitra Kita Bisa seperti Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Dompet Duafa, Global Zakat Aksi Cepat Tanggap, Lazisnu Nuker, dan Rumah Zakat. Untuk selanjutnya yaitu aplikasi Kiwi. Kiwi adalah aplikasi antrian online yang bisa digunakan untuk semua industri. Dengan Kiwi,
Anda bisa mengantri 4 kali lebih cepat. Tak perlu menunggu di tempat layanan, Anda bisa menunggu di mana saja, karena Anda bisa mengantri secara online dengan aplikasi Kiwi tersebut. Untuk sumbernya bisa dilihat di playgoogle.com. Untuk selanjutnya yaitu ada aplikasi antri-antri. Aplikasi antri-antri ini adalah aplikasi yang dapat memonitor antrian yang telah tersinkronisasi dengan aplikasi. Untuk jurnal, terdapat jurnal yaitu perancangan sistem informasi pengolahan data zakat fitrah berdasarkan perhitungan Badan Amil Zakat oleh Aki Hidayat Sahrul Fahri. Untuk penjelasannya sendiri, yaitu dalam hal pengelolaan zakat, terutama zakat fitrah, pola yang digunakan masih menggunakan cara konvensional atau manual, sehingga muncul beberapa masalah yang dapat menghambat dalam pengelolaan zakat tersebut. Agar setiap permasalahan dapat diselesaikan, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dan melakukan pengelolaan zakat fitrah yang disesuaikan dengan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat atau Basnas. Tujuan dibuatkannya aplikasi ini yaitu untuk membuat sistem informasi yang dapat mempermudah dan mempercepat dalam pengelolaan zakat fitrah. Untuk selanjutnya yaitu terdapat 3 jurnal dan 1 aplikasi yang bernama Antrian Online RS Unhas. Untuk jurnalnya, pengembang aplikasi Antrian Online Real Time Samarinda, jurnal perancangan aplikasi Antrian Online Kunjungan Kehamilan berbasis web, dan jurnal pemanfaatan aplikasi mobile Kita Bisa dalam pelaksanaan crowdfunding di Indonesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mega. Selanjutnya, temuan masalah yang akan dijelaskan oleh Hilya. Kepada Hilya, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah temuan masalah. Temuan masalah ini didapatkan berdasarkan pengamatan dan wawancara, di mana pengamatan dilakukan dengan 5 lokasi berbeda, dan wawancara dilakukan dengan 2 kelompok user berbeda sebanyak 5 orang. Selanjutnya, nah, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan, adapun affinity nodes yang dibentuk dari keduanya menghasilkan masalah-masalah yang harus diperbaiki pada sistem antrian offline pembayaran zakat ini. Jadi, wawancara dan pengamatan dilakukan secara offline, di mana adalah penerapan sistemnya yang secara offline, di mana kami mencari masalah-masalah yang kami temukan untuk kami jadikan solusi dalam aplikasi yang akan dirancang. Pada Affinity Notes yang tertera ada temuan-temuan berdasarkan hasil-hasil dari wawancara dan pengamatan. Selanjutnya, nah, jadi kita fokuskan kepada masalah yang ditemukan, yaitu sebagai berikut, di mana beberapa masalah ini di level 1 ditinjau kembali pada pengelompokannya di level 2, yang menjadi ada 4 poin. Yang pertama ada pengelompokan masalah berdasarkan proses antriannya, di mana salah satunya adalah antriannya lama, antriannya sampai 7 orang dalam satu waktu, ada juga antriannya biasa cuma sampai 4 orang, ada juga kendalanya karena pandemi tidak memakai masker, serta suasananya yaitu yang berisik dan ribut karena kebanyakan orang. Yaitu ada kelompok kedua dalam masalah pendataan, di mana masalah pendataan ini proses distribusi penyerahan zakat tidak maksimal, diutamakan di Dusun Melati. Jadi ada salah satu wawancara yang hasilnya itu proses distribusinya itu tidak maksimal karena banyaknya orang yang membayar zakat di tempat yang sama dilakukan oleh tiga masyarakat di 3 dusun berbeda. Nah, pendataan masalah selanjutnya yaitu karena kasus COVID-19, di mana adanya masyarakat yang tidak jaga jarak, dan ini melanggar protokol kesehatan. Lalu karena suasana ramai juga melanggar, dan selanjutnya tidak semua masyarakat pakai masker. Hal ini dikelompokkan di masalah COVID-19. Selanjutnya, masalah jarak tempuh. Masalah jarak tempuh ini ada beberapa macam, di mana diantaranya ada yang jarak masjidnya 5 menit
jalan kaki, ada yang jarak terjauh dari pemukiman sekitar 300 meter, juga ada jarak-jarak tempuh yang ditemukan karena lokasi menasahnya jauh dari dusun dia sendiri. Nah, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Hilya. Selanjutnya model yaitu VPC dan BMC yang akan dijelaskan oleh Al-Ghifari. Kepada Al-Ghifari, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang model. Yaitu di sini terdapat dua model, yaitu Value Proposition Canvas dan Business Model Canvas. VPC ini adalah apa yang akan kami berikan kepada user, dan BMC ini adalah model dari bisnis aplikasi kami. Oke, selanjutnya. Pertama saya akan menjelaskan tentang VPC orang yang membayar zakat. Di sini terdapat sebelah kanannya customer segment, yaitu ada gains, yaitu keinginan yang user inginkan, seperti ada beberapa panitia penerima zakat dan tidak terjadi antrian yang panjang. Lalu terdapat customer job, yaitu kegiatan yang dilakukan seperti membeli beras dan menyerahkan uang kepada panitia. Lalu di sini terdapat juga pains, yaitu keluhan yang dialami oleh user seperti antrian lama dan kondisi yang ramai. Lalu di sebelah kiri terdapat value proposition, yaitu value yang akan kami berikan kepada user. Pertama terdapat gain creator, yaitu gain yang akan kami berikan kepada user seperti meminimalisir penyebaran COVID dan membayar zakat tanpa harus mengantri. Lalu terdapat produk dan service, yaitu produk yang akan kami berikan seperti aplikasi antrian pembayaran zakat. Lalu pain reliever, yaitu keluhan yang akan kami kurangi atau hilangi, ya seperti masyarakat tidak perlu mengantri lama. Ya, selanjutnya yaitu panitia value proposition canvas dari panitia zakat. Ini sama seperti sebelumnya. Terdapat gain seperti menerapkan sistem verifikasi data untuk pengaturan yang lebih baik, customer jam melakukan ijab kabul zakat, lalu ada pain masalah pendataan. Lalu value proposition-nya ada gain creator, yaitu sistem pendataan secara online, lalu pembagian secara online dengan uang istilah transfer. Lalu ada pain reliever, yaitu antrian zakat diminimalisir dengan antrian melalui aplikasi. Lalu ada produk, yaitu aplikasi antrian pembayaran zakat. Oke, selanjutnya adalah bisnis model canvas. Di sini pertama terdapat key partners, yaitu orang-orang yang bersangkutan, seperti Basnas dan aparatur desa. Lalu selanjutnya adalah key activities, yaitu aktivitas yang dilakukan seperti melakukan verifikasi data online dan pengambilan nomor antrian online. Lalu selanjutnya adalah key resource, yaitu hal-hal yang digunakan seperti developer aplikasi dan smartphone. Lalu selanjutnya adalah value proposition-nya seperti lebih efisien. Selanjutnya adalah customer relationship, yaitu hubungan dengan pemberi solusi seperti fitur partner dan user friendly. Lalu ada channel, yaitu cara mendapatkan solusi seperti iklan di media sosial. Selanjutnya ada customer segment, yaitu user yang menggunakan aplikasi ini, seperti pembayar zakat dan panitia zakat. Lalu di bawahnya terdapat revenue stream dan cost structure. Revenue ini keuntungan yang bisa didapatkan, lalu cost structure ini adalah biaya yang harus diberikan, seperti biaya server dan marketing. Kalau revenue ini bisa didapatkan dari iklan dan Google Ads.
selanjutnya. Baik, saya tutup. Terima kasih kepada yang sudah menjelaskan tentang analisis kebutuhan di proyek antrian pembayaran zakat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.